Hai guys, jangan lupa subscribe dan like, share, komen di bawah ini. Buruan! Hai semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Winoru Real Twin. Di video kali ini saya akan share ke kalian bagaimana cara membuat puding lapis spons yang enak dan lembut banget, yang tentunya kalian pasti sangat menyukainya. Jangan kemana-mana, tetap tonton terus video saya sampai habis. Ini bahan-bahannya, saya persiapkan 5 kuning telur, 3 putih telur, tepung terigu, gula pasir, margarin, susu bubuk saya pakai Denkau, pengembang saya pakai Ovalet, tepung maizena. Untuk bahan-bahan yang lebih terperinci lihat di kolom deskripsi ya. Pertama-tama kita siapkan 1 buah wadah, kita masukkan gula pasirnya, kemudian kita masukkan putih telur dan kuning telurnya, kita mixer dengan kecepatan tinggi, kira-kira kurang lebih 15 menitan sampai adonannya benar-benar kaku. Nah, ini adonannya sudah kaku. Kita matikan mixernya dulu. Jadi kalau diangkat seperti ini, adonannya tidak ada yang menetes-netes lagi. Sekarang kita masukkan tepung terigu, kemudian tepung maizena, lalu susu bubuk Denkau, dan ini kita ayak dulu biar adonannya tidak bergerindil saat kita mixer lagi. Kita mixer dengan kecepatan paling rendah sampai semua adonannya tercampur dengan rata. Nah, kalau semua adonannya tercampur dengan rata, kita masukkan margarin cairnya. Kemudian masukkan ovaletnya. Ini kita mixer kurang lebih 5 menitan. Setelah itu, kalau sudah seperti ini, matikan mixernya. Kita siap tuang ke loyang atau wadah. Di sini saya pakai ukuran loyangnya 15 x 15 cm. Ini sesuai selera saja ya. Agar adonannya tidak lengket, loyangnya saya olesi margarin terlebih dahulu. Kemudian saya taburkan tepung terigu.
Setelah itu kita hentak-hentakkan seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam oven. Nah, ini lapisan bawahnya udah jadi. Kita tunggu agak dingin dulu, lalu kita bagi dua kuenya. Tapi sebelum saya bagi, saya mengukur kuenya terlebih dahulu. Ini sesuai box atau tempat yang akan saya pakai. Nah, kalau sudah, saya masukkan ke dalam box. Untuk bahan lapisan tengahnya saya persiapkan gula pasir, 4 putih telur, 3 kuning telur, Oreo, susu kental manis putih, vanila, bubuk agar-agar, garam halus, susu cair, dan margarin. Kita lanjut ke cara membuatnya. Siapkan 1 buah wadah, kemudian masukkan bubuk agar-agarnya, lalu susu kental manisnya kita masukkan juga. Dan masukkan susu cairnya. Kemudian kita masukkan garam halus, lalu masukkan vanila. Setelah itu masukkan gula pasir. Ini kita aduk-aduk dulu biar bahan-bahannya tercampur. Setelah itu kita masak. Nyalakan api kompor, kita gunakan api kecil. Kemudian ini kita aduk-aduk. Sebelum agar-agarnya mendidih, kita masukkan margarin. Lalu kuning telurnya, di sini saya pakai 1 sendok sayur. Kita campur dan pecahkan seperti ini. Kemudian kita masukkan ke agar-agarnya. Ini sambil kita aduk-aduk terus ya. Setelah itu kita beralih ke putih telurnya sebentar. Di sini kita mixer dengan kecepatan tinggi. Kita mixer putih telurnya sampai berbusa dan benar-benar kaku. Setelah kaku seperti ini, matikan mixernya. Kita kembali ke puding agar-agar yang kita masak tadi. Nah, ini pudingnya udah mendidih. Kita aduk dulu, lalu matikan api kompornya. Kemudian kita masukkan adonan puding agar-agarnya ke dalam putih telur yang sudah kaku sedikit demi sedikit. Di sini kondisi pudingnya masih dalam keadaan panas, jadi putih telurnya akan matang dengan sendirinya. Ini saya mixer dengan kecepatan yang paling rendah.
Setelah semua adonannya dimasukkan dan tercampur rata, matikan mixernya. Kemudian kita masukkan biskuit Oreo-nya. Biskuitnya di sini saya patah-patahkan aja menjadi beberapa bagian. Kemudian kita aduk. Lalu kita tuang ke box. Nah, ini udah jadi. Sekarang kita buat lapisan atasnya. Di sini saya persiapkan gula pasir, coklat batang, bubuk agar-agar, dan terakhir susu cair. Siapkan satu buah wadah, kemudian masukkan gula pasirnya, lalu masukkan bubuk agar-agarnya, dan masukkan susu cairnya. Ini saya aduk dulu. Kemudian saya masukkan coklat batang yang sudah saya potong jadi beberapa bagian. Lalu kita masak, nyalakan api kompornya, dan kita setel ke api yang sedang. Setelah itu kita aduk-aduk sampai pudingnya mendidih dan coklat batangnya mencair. Nah, ini udah mendidih, coklat batangnya pun juga udah mencair. Matikan api kompornya, lalu kita tuang ke box. Nah, ini udah jadi. Kalian boleh simpan ke dalam kulkas, tapi tunggu dingin dulu ya. Oke, sekian dulu dari video saya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan videoku yang baru. See you next video ya. Bye.